Bertemu lagi dengan saya Sigit Wood. Kali ini saya akan membagikan sebuah berita yang cukup menarik, yaitu terjadinya kasus pemurtadan besar-besaran di Langkat, Sumatera Utara. Dan akhirnya MUI itu pun bereaksi menyikapi kasus ini. Saya yakin MUI cukup shock menghadapi kasus ini, di mana kabarnya jumlah orang yang berpindah agama itu cukup besar. Ini adalah beritanya ya, jadi saya mengumpulkan mengclipping beberapa artikel berita yang berkaitan dengan kasus ini. Ini adalah berita yang saya kutip dari detik.com. Judulnya adalah warga Langkat dikabarkan banyak yang murtad. Ini penjelasan MUI Sumut ya. Nah, kemudian ada juga berita dapat kabar warga Langkat murtad. MUI mengatakan jumlahnya memprihatinkan. Nah, di sini tidak disebutkan berapa atau kuantitasnya berapa orang yang pindah agama ya. Yang jelas kayaknya masih tidak di blow up gitu ya. Mungkin takutnya akan mempengaruhi umat muslim yang lain. Saya nggak tahu kenapa MUI tidak merilis jumlah orang yang murtad di sini. Haleluya, haleluya, shalom alaikum Yishim Hamasyah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa, yes, wow. Saudaraku, di sebuah artikel saya membaca, Majelis Ulama Indonesia soal warga Langkat murtad. Datanya memprihatinkan. Wow, MUI sangat memprihatinkan mengenai banyaknya orang murtad. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kenapa orang bisa murtad? Saya selalu berkata, orang murtad itu ketika dia menyadari kalau agama atau kepercayaan yang dianutnya tidak ada pribadi yang menyelamatkan, maka orang itu akan mencari keselamatan. Nah, ketika orang itu menyadari kalau di dalam pribadi Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus ada keselamatan, maka orang itu Bapak Ibu akan meninggalkan imannya, meninggalkan kepercayaan dan meninggalkan agamanya. Karena pekerjaan roh. Di samping kita melakukan penginjilan di media sosial dan secara pribadi juga kita terus dengungkan kalau di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, dan banyak orang mendengar, banyak orang bisa menangkap, lalu Roh Kudus bekerja, maka orang itu dapat jamahan Roh Kudus, orang itu dilawat Tuhan, akhirnya orang itu Bapak Ibu murtad dari agamanya. Tidak ada yang bisa menahan seseorang dari kemurtadan ini, tidak ada. Ketika seseorang dijamah Tuhan, orang itu tidak akan bisa melawan dari jamahan Tuhan. Orang itu tidak akan bisa pergi atau lari dari jamahan Tuhan. Pasti orang itu akan secepat mungkin datang. Yesus katakan kepada kita semuanya, tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepadaku kalau bukan Roh Bapa yang menarik mereka datang. Jadi ketika Roh Tuhan, ketika Roh Kudus menarik seseorang datang kepada Yesus, dan orang itu menyadari di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, secepat kilat orang itu akan datang kepada Yesus Bapak Ibu. Dengan berbagai resiko sudah orang itu pikirkan, tetap dia datang kepada Yesus. Sebenarnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta syiar jelah baget, tidak ada orang yang mau murtad di agama Islam. Itu tidak ada. Kenapa? Ketika orang itu murtad, yang pertama sekali orang itu akan mengalami pembulian ya. Dia akan dibully, dikucilkan. Bahkan kita mendengar kesaksian dari teman-teman para murtadin, ada yang mereka diusir dari keluarganya, ada yang tidak dianggap lagi oleh keluarga. Itu belum lagi lingkungan masyarakat yang setiap hari mencemooh orang itu. Kenapa? Karena di bangsa dan negara kita ini adalah mayoritas beragama Islam. Jadi orang itu sudah berpikir matang-matang sebelum murtad. Orang itu sudah berpikir, saya pasti akan mengalami ini, akan mengalami ini, akan mengalami ini. Tetapi kenapa orang kalau sudah merasakan jamahan kudus, kalau sudah merasakan lawatan Tuhan, orang itu tetap memilih murtad dari agamanya dan tidak pernah takut, khawatir, rasa was-was, rasa gelisah, rasa tidak enak terhadap lingkungan keluarga karena keselamatan. Ketika kita menyadari keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus,
Tidak ada yang kita takutkan, Bapak Ibu. Tinggal kita di dunia ini hanya sementara. Setelah kita mengalami kematian, kita kemana pergi? Ke surga atau ke neraka? Kalau kita mau ke surga, ini jalannya, jalan yang sudah Tuhan tunjukkan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, makanya saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, MUI soal warga Langkat murtad, datanya memprihatinkan. Ketika berbicara datanya memprihatinkan, berarti banyak sekali orang murtad di Langkat, Sumatera. Banyak sekali. Saya sangat yakin ini pekerjaan Roh Kudus begitu luar biasa. Di samping kita terus memberitakan Injil di media sosial maupun secara face to face, saudaraku. Ditambah lagi pendoa-pendoa syafaat agar banyak jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan datang kepada Tuhan. Ingat, apa yang kita sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Jakarta, Majelis Ulama Indonesia MUI Sumatera Utara Sumut mendapat kabar soal warga Langkat yang keluar dari agama Islam murtad. Majelis Ulama Indonesia mengatakan jumlah warga yang murtad itu kini makin memprihatinkan. Berarti sangat banyak sekali. Belum kita himpun jumlah warga yang murtad, tapi datanya sangat memprihatinkan, kata Ketua Bidang Dakwah MUI Majelis Ulama Indonesia Sumut Muhammad Hatta kepada Detik Sumut. Seperti dikutip Minggu tanggal 15 bulan 5 2022. Untuk mengatasi hal ini, menurut Hatta, pihaknya sudah berkoordinasi dengan MUI Langkat. Hatta menyebut sudah ada rapat antara MUI Sumut dan MUI Langkat untuk membahas hal itu. Rapat Senin tanggal 9 kemarin, sebut Hatta. Sebelumnya diberitakan MUI Sumut mendapatkan kabar soal banyaknya warga yang murtad di Langkat Sumut. Hal ini didapatkan dari laporan yang diterima MUI Sumut. Pertama, dari laporan masyarakat, kata M. Hatta kepada Detik Sumut. Nah, saudaraku, berarti banyak sekali ya. Banyak sekali orang murtad. Wow, luar biasa. Ada satu sukacita di surga, malaikat bersorak-sorak. Itu ketika ada orang yang berdosa bertobat. Ketika ada orang berdosa bertobat, itu ada terjadi sukacita yang luar biasa di surga. Malaikat di surga itu bersorak-sorai ketika ada satu orang yang berdosa bertobat. Yang pertama sekali, orang itu menerima Yesua HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dosanya dan tidak lagi mengulangi dosanya. Setelah itu hidup baru, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam pimpinan Tuhan. Saudaraku, mari kita menjadi pekerja di akhir zaman, menjadi pekerja-pekerja Tuhan, menjadi penuai di akhir zaman. Alkitab sudah mencatat kepada kita semuanya, padi sudah mulai menguning, pekerja sedikit, ayo ikut ambil bagian, supaya kita tidak dituduh, tidak dikatakan oleh Alkitab pekerja sedikit. Saudaraku, ambil bagian supaya kita bekerja bersama-sama di ladang Tuhan. Semakin giat kita bekerja, semakin giat kita memberitakan firman Tuhan. Dan nanti saudaraku, kita akan mendengar, kalau hari ini kita mendengar Langkat dilawat Tuhan, di Langkat banyak orang murtad, nanti kita akan mendengar di Aceh banyak orang murtad, di daerah-daerah yang mayoritas banyak orang murtad, di Padang akan banyak orang murtad, saudaraku. Ya, mari kita menjadi penuai di akhir zaman. Terima kasih, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum di Shem Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Shem Adonai Yesua HaMasiah. Waruah HaKodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin.